Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, hari ini saya akan menggali informasi seputar rapor pendidikan SMP Negeri 8 Sakap Satui. Kenapa saya gali ini? Karena saya mendapatkan data bahwa SMP Negeri 8 Sakap Satui ini nilai rapor pendidikannya itu meningkat signifikan. Bahkan peningkatannya itu semua indikator meningkat. Jadi ini merupakan keberhasilan di sekolah dalam meningkatkan kualitas dari pendidikan di SMP Negeri 8 Sakap Satui ini. Nah, saya ingin tahu kiat-kiat apa, strategi apa yang dijalankan terutama oleh Ibu Kepala Sekolah dalam memimpin sekolah ini memfokuskan kepada rapor pendidikan itu. Sehingga tahun 2025 tadi kan hasilnya meningkat dibandingkan tahun 2024. Memang betul sekali untuk rapor pendidikan tahun 2025 ini meningkat signifikan dari tahun 2024, dan meningkatnya itu menyeluruh di semua indikator, bahkan di dua indikator terpenting bisa dikatakan demikian, karena melihat dari situasi kenyataan yang ada dari semua sekolah itu literasi dan numerasi itu sangat sulit untuk ditingkatkan. Nah, alhamdulillah di SMP 8 Sakap Satui dua indikator ini pun bisa meningkat, bahkan ada di peringkat pertama dan keduanya di numerasi dan literasi. Upaya yang dilakukan tadi apa? Yang dilakukan tentu tidak lepas dari usaha sebelumnya, dari kerja keras Bapak selaku pengawas, itu yang pertama yang kami rasakan. Nah, itu yang membuat kami termotivasi untuk mengkaji lebih jauh tentang rapor pendidikan. Pada tahun sebelumnya kami memang cuma mengenal rapor pendidikan sepintas saja. Tapi setelah Bapak selaku pengawas memberikan informasi lebih jauh lagi terkait rapor pendidikan tersebut, seberapa pentingnya posisi rapor pendidikan itu untuk sebuah sekolah, bahkan rapor pendidikan itu juga bisa dikatakan sebagai jendela awal bagi masyarakat luar untuk membaca seperti apa kondisi sekolah tersebut. Nah, dari informasi itulah kami selaku orang yang berada di SMP 8 Sakap Satui ini benar-benar terpacu untuk meningkatkan nilai yang dalam hal ini berupa angka yang ada di rapor pendidikan tersebut. Nah, lalu kami melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan tersebut dengan beberapa kali mengadakan pertemuan, perkumpulan, rapat diskusi dengan melibatkan semua guru mata pelajaran juga tenaga kependidikan yang ada untuk mencari solusi dari rendahnya nilai rapor pendidikan kami sebelumnya. Nah, dari pembicaraan kami tersebut kami menemukan beberapa langkah yang sekiranya menurut kami itu bisa meningkatkan nilai-nilai dalam rapor pendidikan. Dan yang kami sepakati tersebut tidak hanya kami tuangkan sebagai keputusan atau kesepakatan bersama saja, tetapi memang kami terapkan dalam keseharian pembelajaran, seperti pembiasaan untuk literasi di pagi hari, kemudian juga ada menyediakan tambahan beberapa bacaan yang ditempel di dinding kelas, bahkan
menempatkan di beberapa tempat yang menurut kami strategis anak untuk membaca. Kemudian juga dalam KBM kami juga bersepakat mata pelajaran apapun itu harus menyediakan beberapa waktu, beberapa menit untuk membiasakan membaca. Sekalipun itu misalnya mata pelajaran matematika. Jadi harus ada literasi yang dibiasakan untuk anak-anak membaca, entah soal seperti apa, redaksi seperti apa. Nah, dari situ anak-anak juga selaku insan pembelajar yang memang terlibat aktif di sana juga harus kami pahamkan bahwa rapot pendidikan itu juga tidak lepas dari keberadaan mereka selama di sekolah. Tingkah laku mereka, kebiasaan mereka dalam berkawan, dalam menyikapi kawan, kemudian juga tata krama mereka, kemudian juga nilai-nilai yang sekiranya belum terpahamkan oleh mereka seperti bullying dan lain sebagainya, itu juga harus benar-benar dipahamkan karena semua akan terekam dalam rapat pendidikan, yaitu cerminannya di ANBK atau mungkin di Surlinjar nantinya. Oke. Dengan adanya hasil dari rapat pendidikan ini, ada nggak apresiasi dari misalnya dari Kemendikbud Ristek tentang mungkin ada semacam ya kalau lihat nilainya akan meningkat, kemudian bentuk penghargaannya seperti apa? Ada penghargaan dari Kemendikbud tentang rapat pendidikan ini, di mana pada tahun ini kami dimasukkan dalam daftar sekolah penerima BOS kinerja. Nah, kemudian langkah berikutnya yang diterapkan oleh pemerintah adalah bagi sekolah yang menerima BOS kinerja itu mengikuti diklat pembelajaran dengan mengarah kepada pendekatan pembelajaran mendalam, di mana saya selaku kepala sekolah juga dilibatkan, kemudian 3 guru juga ada dilibatkan di pendekatan pembelajaran mendalam itu, kemudian 1 guru lainnya di mata pelajaran coding dan Oke, nah berarti tidak sia-sia kan pengorbanan yang sekolah lakukan sehingga hasilnya meningkat, kemudian ada apresiasi yang ini tidak semua sekolah bisa dapat merasakan itu ya. Jadi reward atau penghargaan yang diterima ini yang merupakan wujud nyata bahwa pemerintah dan hal ini Kemendikbud Ristek memberikan apresiasi ya pada sekolah itu. Artinya itu merupakan stimulan angsang bagaimana nanti sekolah ini terus meningkat ya dengan adanya kontribusi itu ya kan. Tapi walaupun tidak ada kontribusi itu, sebenarnya sekolah terus berpacu ya untuk bisa meningkatkan ini. Terima kasih Ibu, semoga ini tetap bersemangat ya bahwa staf ya guru-gurunya ya memberikan motivasi dan diharapkan untuk ke depan minimal bisa mempertahankan, jika mampu ya diharapkan bisa meningkat lagi rapornya ya. Mungkin itu aja, terima kasih ya.